Kita ingat kan 94 Orde Baru melalui Kasat waktu itu ingin mencegah supaya Gus Dur tidak terpilih di dalam muktamar di Cipasung. Pak Harto itu tidak ingin NU dipimpin oleh orang NU, itu kan ya sudah keterlaluan. Di Cipasung itu tidak boleh orang NU milih tokohnya sendiri. Ya masukkan orang yang nggak jelas nasabnya di NU supaya mimpin. Upaya itu tidak berhasil. Di situ kita melihat bahwa kemandirian NU tetap terjaga. Karena kita juga utuh. Walaupun kita dipengaruhi orang lain, ditekan orang lain, tapi kita punya kemandirian. Selama Orde Baru, P3 tidak pernah dipimpin oleh orang NU. Padahal mayoritas P3 itu orang NU yang pada waktu pemilu 55 menjadi 3 besar setelah PNI dan Masyumi. Sedangkan MI yang ikut nunut itu selalu mimpin P3. Setelah Gus Dur menjadi ketua umum PBNU, karena kapasitas Gus Dur yang begitu hebat, maka akhirnya Gus Dur muncul sebagai tokoh utama dari masyarakat sipil Indonesia. NU pun menjadi kekuatan utama masyarakat sipil karena ada Gus Dur. Ketika pimpinannya itu Gus Dur, maka otomatis terutama anak-anak muda wawasannya menjadi sangat luas. Karena yang mimpin Gus Dur yang mempunyai wawasan luas. Jadi tergantung siapa yang mimpin. Kalau kita lihat kenapa orang begitu menghormati Gus Dur, karena ibadah-ibadah sosialnya itu keikhlasannya menurut saya tinggi. Sehingga Tuhan menggerakkan hati orang-orang itu untuk menghormati Gus Dur. Kalau pemimpin NU tidak ikhlas, NU tidak akan berhasil sampai kapanpun. Coba bayangkan orang seperti Gus Dur tuh belusuan ke pesantren-pesantren, bertemu rakyat, bertemu LSM gitu. Dan nunggu laporan-laporan dari orang di level yang langsung di bawahnya, tapi turun sendiri. Kiai Wahid Hasyim juga dulu begitu, Saifuddin Zuhri juga begitu kan. Itu ditunjukkan sikap seperti itu oleh Gus Dur tanpa tendensi yang bisa dinilai itu hanya untuk pencitraan. Gus Dur itu tidak peduli ketika diberitahu misalnya Gus jangan gitu, nanti Gus Dur malah dukungannya kurang, tidak peduli dia, saya tidak butuh soal-soal begitu katanya. Mau didukung mau tidak terserah saja, saya tidak butuh percitraan apa, pokoknya ini jalan. Maka terjadilah apa yang sudah kita lihat kan, bahwa Gus Dur menjadi ujung tombak dalam menghadapi Pak Harto dan pemerintah Orde Baru yang berujung kepada peristiwa reformasi. Tanpa peran Gus Dur, tanpa peran NU pada saat itu tidak akan terjadi seperti yang kita lihat. Atau terjadi pun pasti mundur waktunya. Reformasi ini dimulai dari Ciganjur di rumahnya Gus Dur, dihadiri oleh tokoh lain yaitu Pak Amin Rais, Ibu Megawati, dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Itulah awal mula reformasi yang sebenarnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena ini anti kekerasan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia